Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam kepada Bu Syifa dan juga rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Aski. Di sini akan mempresentasikan materi ujian akhir semester mengenai pendidikan perusahaan Universitas Sabar Asia mengenai model bisnis yang saya pilih di sini adalah warung steak and shake. Perkenalan merek, warung steak and shake adalah jaringan restoran steak lokal asal Yogyakarta yang berdiri sejak tahun 2000 dan terkenal dengan konsep steak affordable yang menyasar konsumen menengah ke bawah. Profil singkatnya didirikan 4 September tahun 2000 oleh Jody Broto Suseno yang sekarang juga masih aktif untuk mengelola restoran tersebut. Kantor pusatnya ada di Yogyakarta. Outletnya sekarang ada kurang lebih 107 cabang di seluruh Indonesia. Slogannya adalah Steaknya Indonesia. Untuk sejarah warung steak sendiri, cabang resto pertama didirikan di Sleman, Yogyakarta. Lalu tahun 2005 ekspansi ke kota lain di Jawa Tengah dan juga DIY. Tahun 2010 mulai dikenal di Surabaya dan Bandung. Tahun 2015 mulai masuk ke Jabodetabek, sistem operasional semakin rapi. Tahun 2020 masanya ada sekitar 85 ekspansi besar sebelum pandemi, meski sempat stagnan. Lalu di tahun 2023 cabangnya kurang lebih ada COVID dan fokus ke digitalisasi layanan. Ke bawah pun seharusnya juga bisa. Lalu beliau mulai merintis usaha warung steak, yaitu steak yang bisa dinikmati oleh semua kalangan dengan harga yang murah. Salah satu caranya adalah memasang harganya di depan restonya sehingga orang-orang tidak minder atau takut untuk masuk karena sudah tahu bahwa harganya adalah sekian. Lalu restoran ini juga menawarkan konsep restoran keluarga dengan tersedianya kids corner di restorannya. Produk dari warung steak and shake ini sesuai namanya, menawarkan steak dari berbagai daging seperti daging ayam, ikan, dan sapi. Ada steak yang menggunakan tepung, ada juga yang tanpa tepung. Lalu berbagai milkshake sebagai minuman, dan juga menu-menu lainnya. Di sini saya contohkan ada menu sirloin double, ada milkshake strawberry special, dan juga superbox rice series. Target pasarnya ada pelajar, mahasiswa, keluarga muda, konsumen urban menengah ke bawah, komunitas keluarga yang ingin makan steak dengan harga terjangkau. Selanjutnya kita coba bedah penjualan dan keuntungannya. Penjualan, data perkiraan penjualan adalah rata-rata outlet menjual kurang lebih 200-300 porsi per hari. Perkiraan omset bulanan per outlet adalah 500 juta. Perkiraan minimal total omset seluruh outlet per bulan, kita hitung aja 107 dikalikan 500 juta dengan 50,3 miliar rupiah. Keuntungannya sendiri adalah estimasi margin keuntungan kotor kurang lebih 60%. Kita hitung saja 60% dikali dengan jualan tadi, hasilnya adalah 3 miliar rupiah. Yang bahwa bisnis F&B ini tidak mudah, dan apabila kita sudah memiliki bisnis yang mulai eksis, kita harus tetap beradaptasi terhadap persaingan yang ada karena persaingan F&B sangat tinggi. Banyak merek-merek lain yang tumbuh dan juga siap menghantam bisnis kita.
Lalu yang kedua, kenaikan harga bahan baku. Bahan baku steak ini sendiri adalah daging yang normalnya di Indonesia ini harganya cukup mahal dan tidak tidak semurah misal sayuran dan sebagainya. Jadi kenaikan harga bahan baku akan cukup menyulitkan bisnis ini sendiri. Lalu yang ketiga adalah manajemen SDM. Dengan banyaknya cabang atau outlet, untuk mengaturnya tentu tidak mudah. Manajemen harus dapat mengeluarkan kebijakan yang sustainable dan tidak memaksakan membuka cabang terlalu banyak dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah ketergantungan lokasi strategis. Tentunya untuk membuka suatu bisnis, lokasi strategis adalah hal yang mutlak. Apabila kita membuat misal outlet baru, tapi wilayahnya sepi dan jauh dari keramaian, meskipun outlet tersebut misalnya bagus, lalu juga menyediakan makanan yang enak, mungkin keuntungan yang didapatkan akan kurang maksimal. Dan lokasi strategis ini bukan hanya terkait dengan lokasi, tapi juga terkait dengan hambatan dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, peluang pengembangan. Warung Steak and Shake masih dapat melakukan pengembangan terhadap bisnisnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah digitalisasi layanan. Dengan menggunakan digitalisasi layanan diharapkan akan dapat menyasar lebih banyak calon konsumen, sehingga keuntungan akan lebih meningkat. Yang ketiga, pengembangan produk. Produk yang dijajakan harus dapat beradaptasi dengan pasar, tidak hanya stuck di produk-produk yang dianggap sudah oke, tapi selera masyarakat bisa berubah sehingga harus menyesuaikan. Yang ketiga adalah branding digital. Hal tersebut sudah dilakukan oleh Warung Steak and Shake, contohnya adalah dengan menyponsori beberapa atlet badminton, sehingga masyarakat luas yang misal belum tahu apa Warung Steak and Shake, saat menonton pertandingan badminton bisa terpapar oleh branding dari Warung Steak and Shake. Selanjutnya, refleksi pribadi. Saya belajar bahwa keberhasilan warung steak tidak hanya karena harga terjangkau, tapi juga karena mereka memahami siapa target konsumennya. Dan ini membuktikan bahwa bisnis lokal bisa tumbuh nasional jika konsisten dengan nilai dan kualitasnya. Kesimpulannya, warung steak sukses karena fokus pasar yang jelas dan inovasi produk. Peluang pertumbuhan masih terbuka lebar, terutama melalui ekspansi dan juga teknologi. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan sebagai sumber akan data-data yang saya jabarkan sebelumnya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.